Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Azizatul Sazahira, NIM 19 0803103046 dari kelas B Statistika. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester saya, yaitu tentang teori dan perhitungan soal materi probabilitas. Yang pertama, jelaskan pengertian dari probabilitas dan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Yang kedua, bagaimana cara menghitung besarnya probabilitas dari suatu peristiwa? Yang pertama ada probabilitas kejadian menjemuk, di mana A gabungan B dan A irisan B. Dengan mengingat kembali pengetahuan mengenai teori himpunan bahwa bila A dan B dua himpunan dalam himpunan semesta atau S, gabungan dari A dan B adalah himpunan baru yang anggotanya terdiri atas anggota A atau anggota B. Atau anggota keduanya ditulis A gabungan B sama dengan X anggota dari A atau X anggota dari B. Banyaknya anggota himpunan A gabungan B adalah N. A gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Sejalan dengan himpunan gabungan tersebut, karena ada keterkaitan antara teori himpunan dengan teori probabilitas, kita dapat merumuskan kejadian gabungan A dan B, yaitu kejadian A gabungan B pada ruang sampel S. Bila A dan B kejadian sembarang pada ruang sampel S, gabungan kejadian A dan B yang ditulis A gabungan B adalah kumpulan semua titik sampel yang ada pada A atau B atau pada kedua-duanya. Kejadian A gabungan B disebut kejadian majemuk. Demikian halnya kejadian A gabungan B yaitu kumpulan titik sampel yang ada pada A dan B, juga disebut kejadian majemuk. Probabilitas kejadian A gabungan B dirumuskan sebagai berikut. P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Penjelasan lainnya rumus tersebut adalah sebagai berikut. Kita telah tahu bahwa N A gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Bila dua ruas persamaan dibagi dengan NS, diperoleh NA gabungan B dibagi NS sama dengan NA dibagi NS ditambah NB dibagi NS min NA irisan B dibagi NS, sehingga didapatkan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, kita ambil contoh soal. Yang pertama ada soal, kita ambil satu kartu secara acak dari satu set kartu grid yang lengkap. Bila A sama dengan kejadian terpilihnya kartu As dan B sama dengan kejadian terpilihnya kartu wajib, hitunglah PA gabungan B. Jawabannya adalah diketahui bahwa PA sama dengan 4/52, PB 13/52, dan PA irisan B sama dengan 1/52, yaitu pada kartu As dan wajib. Maka didapatkan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B sama dengan 4/52 ditambah 13/52 dikurangi 1/52, kita dapatkan hasil 16/52. Kemudian ada contoh yang kedua. Peluang seorang mahasiswa lulus kalkulus adalah 2/3 dan peluang ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas adalah 4/5, berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah itu? Jawabannya adalah kita misalkan A itu sama dengan kejadian lulus kalkulus dan B sama dengan kejadian lulus bahasa Inggris. Maka kita dapatkan PA sama dengan 2/3, PB 4/9, dan PA irisan B sama dengan
4/5. Sehingga didapatkan dari rumus PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Yaitu 2/3 ditambah 4/9 dikurangi 4/5 sama dengan 14/45. Probabilitas kejadian majemuk A gabungan B, sebagaimana rumus 1.4 tersebut masih dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi probabilitas kejadian majemuk yang terdiri dari 3 kejadian, yaitu A, B, dan C, yang ditulis dengan A gabungan B gabungan C. Probabilitas kejadian majemuk A gabungan B gabungan C dapat dirumuskan sebagai berikut. P A gabungan B gabungan C sama dengan PA ditambah PB ditambah PC dikurangi PA irisan B dikurangi PA irisan C dikurangi PB irisan C ditambah PA irisan B irisan C. Soal yang ketiga, yaitu jelaskan pengertian populasi, sampel, parameter, dan statistik. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu perdugaan terhadap populasi, bukan populasi itu sendiri. Pengertian dari parameter di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari yang terdapat di dalam contoh. Yang terakhir, pengertian dari statistik itu sendiri adalah seperangkat metode dan aturan mengenai pengumpulan, analisis, pemrosesan, dan interpretasi data dari angka-angka yang menjelaskan data atau pengamatan. Soal yang keempat adalah jelaskan pengertian sampling dan macam-macam sampling. Sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Macam-macam sampling itu ada simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, multi-stage sampling, purposive sampling, accidental sampling, kuota sampling, dan yang terakhir ada snowball sampling. Kemudian saya akan menjelaskan tentang soal perhitungan dari statistika, itu materi probabilitas. Diketahui 4% produksi suatu mesin rusak. Apabila secara random diambil 10 produk, berapa probabilitas si produk yang diambil tersebut? Yang pertama kita cari peluang tidak ada yang rusak, yang kedua satu rusak, dan yang ketiga paling sedikit satu rusak. Apabila pada suatu percobaan probabilitas sukses P dan percobaan tersebut dilakukan sebanyak N kali, maka probabilitas sukses sebanyak X kali adalah kita memakai rumus PX, di mana PX itu sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana Q itu sama dengan 1 min P. Langsung saja kita jawab. Diketahui tadi Q-nya sama dengan 4%, di mana 4% itu adalah 0,04. Dan P 1 min Q, di mana Q-nya tadi 0,04. Jadi 1 dikurangi 0,04 sama dengan 0,96. Dan diketahui N sama dengan sampel barang yang diambil, yaitu tadi diketahui 10. Maka kita cari peluang tidak ada yang rusak adalah PX sama dengan 10. Itu 10 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 10 min 10 faktorial dikali 0,9 pangkat 1 dikali 0, dikali 0,1 pangkat 10 min 10. Itu 10 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 0 faktorial dikali 0,9 pangkat 1 dikali 0 dikali 0,1 pangkat 0. Sama dengan 1 dikali 0,3487 dikali 1 sama dengan 0,3487. Kemudian kita mencari peluang satu rusak. Kejadian dari 10 barang yang rusak 1, maka X-nya itu sama dengan 9 dan peluangnya adalah
Px sama dengan 9, yaitu 10 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 10 min 9 faktorial dikali 0,9 pangkat 9 dikali 0,1 pangkat 10 min 9, yaitu 10 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,9 pangkat 9 dikali 0,1 pangkat 1 sama dengan 10 kali 0,3874 dikali 0,1, itu hasilnya 0,3874. Kemudian yang terakhir kita cari peluang paling sedikit satu rusak. Langsung saja, berarti Px kurang dari sama dengan 1 itu sama dengan Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4. Nah, dari poin A dan B itu diperoleh nilai 0,3487 ditambah 0,3874 sama dengan diperoleh hasil 0,7361. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang soal teori dan perhitungan statistik dari materi probabilitas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.